Halo semuanya, jumpa lagi di Telar karena bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk daily guidance ya. Daily guidance untuk kita semua di sini. Eh, ini diperuntukkan bagi siapapun ya yang menemukan video ini dan kembali lagi ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang nggak relate silakan diabaikan ya. Eh, Bacaan kali ini sebenarnya saya ingin mengangkat tema tentang bulan baru di Gemini ya, bulan baru di 24 derajat Gemini, di mana itu nanti terjadi di hari Minggu besok ya, di hari Minggu besok. Nah ini merupakan ya pergerakan planet yang cukup signifikan ya, khususnya terkait dengan penempatan bulan di sini ya. Dan bulan di sini nih kita masuk dalam bulan baru, di mana bulan baru ini berada di konstelasi Gemini, di mana nanti akan banyak kita akan semakin, karena energi bulan baru itu seperti kita craving akan sesuatu ya sebelum dia mencapai full moon kan gitu ya, sebelum dia mencapai posisi bulan purnama. Jadi secara perlahan-lahan energi itu mulai meningkat, dari mulai new moon ya, energi itu mulai muncul secara perlahan meningkat sampai full moon gitu ya, dan akan semakin energi di full moon, begitu pula dengan energi di full moon itu akan berkurang sampai menjelang ke new moon lagi gitu ya. Jadi siklusnya energi bulan itu seperti itu ya. Dan kebetulan nanti di hari Minggu ini ada bulan baru di Gemini ya, di mana Gemini di sini adalah konstelasi yang kaitannya dengan komunikasi, intelijen, data gitu ya, curiosity gitu ya, rasa penasaran. Jadi intinya di sini clarity ya. Intinya bulan di sini karena dia posisinya bersinar di malam hari ya, itu energi bulan di sini itu seperti memberikan kita sebuah kejelasan ya, apalagi kejelasan di sini bulan baru di sini ada di Gemini gitu ya. Dimana Gemini di sini kejelasan yang diminta adalah kejelasan yang terkait eh, cara berpikir, cara berkomunikasi gitu ya, data. Ada yang sesuatu yang kalian cari, ada fakta yang kalian cari di situ ya. Nah, intinya pada hari ini daily guidance untuk hari ini itu saya berusaha untuk menanyakan kepada semesta ya, bagi kita semua di sini ya. Kira-kira di bulan baru di Gemini itu kita mencari komunikasi apa, mencari apa ya, mencari fakta apa, mencari mencari informasi terkait apa ya, kejelasan apa yang ingin kita ungkap gitu ya di bulan baru di Gemini gitu ya. Dan saya juga nanti akan di akhir bacaan ya, saya akan berusaha untuk menanyakan pada semesta ya, kira-kira jawaban apa dari semesta ya, clarity apa atau kejelasan apa yang diberikan kepada semesta di sini ya. Oke, mari kita lihat ya dengan oracle terlebih dahulu. Mohon bantuan semesta, kira-kira kejelasan seperti apa atau terkait hal apa yang diminta atau diharapkan oleh kolektif di sini ya, oleh teman-teman semua di sini ya yang menemukan video ini, siapapun itu, apapun zodiaknya ya, kapanpun itu ya. Oke, terima kasih semesta. Kejelasan seperti apa yang diinginkan oleh kolektif di sini. Terkait keputusan ya, indecision di sini ya, ada sebuah percabangan ya, kalian seperti bingung arah hidup gitu ya. Lalu kemudian oke, langsung keluar dua. Woman holding a coin. Jadi intinya di sini ada seseorang ya, seseorang di sini ya. Ini apapun itu ya, intinya bisa laki-laki bisa perempuan sih sebenarnya sih, tapi sebenarnya woman holding a coin di sini lebih pada wanita ya.
Jadi intinya indecision di sini, entah kalian di sini, kalau misalnya kalian di sini adalah seorang wanita ya, bisa jadi ini adalah kalian. Kalau misalnya kalian di sini seorang pria, berarti ini adalah orang lain gitu ya, yang sedang memperhatikan kalian gitu ya, dan orang ini cukup kaya gitu ya nantinya. Lalu kemudian ada kartu action. Kebetulan action tadi jatuhnya itu in reverse ya, terbalik. Berarti intinya di sini ada sebuah ketidakselarasan ya yang terjadi ya sebelum adanya new moon di Gemini gitu ya. Dan kemudian kita di sini mungkin akan mencari keselarasan ya antara energi feminin dan maskulin di sini ya. Bisa jadi juga dengan adanya woman holding a coin di sini adalah kita terlalu feminin gitu ya. Terlalu feminin di sini adalah terlalu pasrah, terlalu berserah diri, terlalu pasif gitu ya. Kita kekurangan energi maskulin di sini ya. Itu. Jadi ada sebuah ketidakseimbangan ya antara yin dan yang gitu ya. Jadi kita mungkin lebih kuat di yin ya. Itu oke, bottom of the deck di sini. Magician and the Mirror tapi in reverse ya. Jadi tampaknya di sini Magician in the Mirror in the reverse, di sini ada sebuah sesuatu yang ya itu ya, tadi kalian seperti terhalang ya, kalian seperti tidak bisa memanifestasikan sesuatu ya. Mungkin di dalam minggu ini itu karena kuatnya energi Cancer ya. Kuatnya energi Cancer dari awal minggu ya, dari Senin kemarin kita ditenggelamkan dalam energi Cancer gitu ya, sampai kira-kira sampai sekitar 13 Juni itu sudah mulai perlahan-lahan kita akan merangkak ke atas gitu ya. Jadi ada sebuah energi di mana kita itu diliputi oleh kabut ilusi gitu ya, kabut tidak, sebuah kondisi di mana itu atau sebuah belief di sini yang dimana itu tidak nyata gitu ya. Belief itu sudah tidak lagi relevan dan itu mengelabui kita ya, mengelabui pandangan kita ke depan. Sehingga itu nanti akan mulai kita cari ya, ketika new moon di Gemini di sini kita akan mulai mencari untuk bagaimana caranya menghilangkan kabut ini gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam menggunakan tarot ya terkait tiga energi ini, indecision, woman holding a coin, dan action in reverse gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi ini. Oke, pertama kita klarifikasi dengan kartu indecision terlebih dahulu ya. Oh, ya. Kalian mendapatkan Queen of Wands. Queen of Wands, Judgment, and the Star. Gitu ya. Dengan adanya energi pertama indecision tadi ya, kalian seperti bingung mau mengarah kemana gitu ya. Cuman pada akhirnya nanti di hari Minggu ya, dengan adanya kartu Queen of Wands, Judgment, dan the Star di sini, kalian seperti mengejar apa yang membuat kalian bahagia ya, dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Queen of Wands di sini adalah seseorang yang sangat passionate gitu ya, dia mengejar apa yang membuat dia bahagia. Dan kembali lagi di sini bulan bunga matahari di sini selalu menghadap ke matahari ya tentunya ya. Jadi intinya di sini Queen of Wands di sini dia selalu mengejar apa yang membuat dia bahagia dan dia tidak peduli dengan omongan orang ya. Di sini dibuktikan dengan gambar kucing hitam di sini ya. Banyak orang berkata bahwa kucing hitam di sini adalah sebuah simbol kesialan, tapi sebenarnya Queen of Wands di sini, ratu ini tidak peduli ya. Dia memelihara kucing hitam di sini ya karena memang sekedar suka aja dia, jadi dia tidak mempedulikan apakah kata orang ini membawa sial atau bagaimana, dia tidak peduli ya. Dia hanya peduli pada hal itu membuat dia bahagia gitu ya. Lalu kemudian kalian di sini
ketika di New Moon ya, New Moon di Gemini itu terkait pengambilan keputusan ya, kalian lebih memilih untuk dunia baru ya, gitu ya. Jadi ketika kalian bingung, kalian ingin bertahan di belief yang lama atau sesuatu hal yang lama gitu ya, atau bergerak ke arah yang baru, kalian lebih pada memilih ke arah yang baru. Tapi kembali lagi, the judgment di sini, tiga orang ini tidak completely atau tidak sepenuhnya keluar dari peti ya. Jadi kalian di sini masih sepertinya setengah-setengah gitu ya untuk menghadapi dunia baru di sini ya, dengan apapun kejelasan yang muncul gitu ya. Dan kalian di sini dengan adanya kartu The Judgment di sini ya, kalian diminta untuk segera melangkah ya ke dunia baru. Tidak apa-apa teman-teman ya, karena ini masih energinya di New Moon ya. Tapi seiring dengan kalian nanti semakin mengarah ke Capricorn ya di full moonnya. Jadi setelah New Moon di Gemini ini nanti akan ada full moon di Capricorn ya, sekitar akhir bulan, sekitar tanggal 24-26 ya. Itu nanti kalian akan mendapatkan kejelasannya teman-teman ya. Jadi wajar saja kalau saat ini kalian masih ya setengah-setengah ya energinya ya, masih belum completely masuk ke dunia yang baru dengan kejelasan apapun yang kalian inginkan gitu ya. Lalu kemudian the star di sini ya, the star di sini adalah hopes and healing. Jadi tampaknya kalian berusaha untuk ya, the star di sini juga terkait dengan cita-cita ya, dengan cita-cita. Jadi intinya di sini adalah perempuan ini dia menuangkan air ya. Air ini adalah emosi ya, air ini adalah emosi atau istilahnya adalah pengetahuan atau insight dari semesta gitu ya. Itu yang dia dapatkan, lalu dia menuangkannya ke kolam kesadaran ya di sini ya. Jadi intinya di sini adalah apapun yang kalian dapatkan ya, informasi yang kalian dapatkan itu based on kesadaran kalian, dan kalian memang mencari itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti di New Moon di Gemini ya, kalian yang semula di minggu-minggu ini itu bingung ya mau ke arah mana hidup kalian, mau dibawa kemana, itu syukur-syukur nanti pada waktu New Moon di Gemini itu kalian mulai perlahan-lahan diberi insight ya sama semesta gitu ya, diberi insight, diberi pandangan, diberi kejelasan jalan ke depan gitu ya. Dan itu akan menyadarkan kalian akan sesuatu gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lagi ya. Ini apa yang disadari oleh teman-teman kolektif di sini ya. Dunia baru yang seperti apa, harapan apa ya. Apa yang diharapkan oleh teman-teman kolektif di sini. Iya, Six of Cups. Oke, lalu kemudian Wheel of Fortune in reverse. Oke, Ace of Pentacles in reverse. Ya, bottom of the deck, Three of Pentacles. Iya, di sini kejelasan yang kalian minta di sini ya, dunia baru yang seperti apa, harapan yang seperti apa adalah ya dengan adanya Six of Cups, Wheel of Fortune in reverse dan Ace of Pentacles in reverse di sini ya. Kalian di sini seperti ya stuck ya, stuck. Kalian mencari cara bagaimana kalian bisa mengulangi kesuksesan masa lalu ya dengan adanya Six of Cups di sini ya.
Kalian ingin mengulangi kesuksesan masa lalu, bisa jadi juga ya kalian di sini ya itu tadi ya memiliki sebuah keinginan ya ketika kalian masih muda dulu ya, atau ketika kalian masih kecil dulu ya. Itu harapan-harapan apa yang ketika masih kecil dulu kalian punya, lalu kalian tidak bisa mewujudkannya gitu ya, dan kalian di sini seperti berharap kalian bisa mewujudkannya kembali gitu ya, dengan adanya Six of Cups di sini ya. Bisa jadi juga karena memori kalian di masa lalu ya, karena kalian susah untuk meninggalkan kehidupan yang lama gitu ya, akhirnya itu membuat kalian stuck ya. Itu tidak membuat roda keberuntungan ini berputar dengan adanya Wheel of Fortune in reverse gitu ya. Ini Jupiter energi ya. Jadi kalian di sini seperti intinya tidak bisa berkembang gitu ya, dengan adanya Ace of Pentacles di sini. Nah, otomatis dengan adanya Ace of Pentacles in reverse, jelas kalian tidak mendapatkan apa-apa ya dari semesta ya, karena kalian tidak intinya tidak berusaha atau tidak berusaha belajar dari masa lalu gitu ya. Kalian tetap terkungkung dalam masa lalu gitu ya. Jadi akhirnya kalian pun tidak mendapatkan rewardnya gitu ya, dengan Ace of Pentacles in reverse gitu ya. Kembali lagi teman-teman di sini ya, jangan takut untuk melangkah ke dunia yang baru ya teman-teman ya, apapun itu ya, karena segala macam hal itu diperlukan sebuah perubahan gitu ya. Satu-satunya yang konstan atau yang tetap di dunia ini adalah perubahan teman-teman. Ketika kita tidak bisa mengikuti itu, ketika kita tidak bisa berubah, maka kita pun juga akan tersingkir perlahan-lahan, baik itu oleh orang-orang di sekitar kita atau oleh semesta sendiri ya. Itu bottom of the deck di sini Three of Pentacles ya. Ya kembali lagi ya, kalian di sini dengan adanya bottom of the deck Three of Pentacles, kalian seperti berusaha gitu ya, sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas kalian di dunia gitu ya, tapi kalian di sini sepertinya itu tadi ya, masih terikat dengan masa lalu gitu ya, masih ada beberapa hal yang kalian apa ya, yang kalian pertahankan gitu ya, terkait memori masa lalu gitu ya. Itu lalu kemudian a woman holding a coin. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk a woman holding a coin di sini ya. Mohon bantu semesta, mohon bantuan semesta terkait a woman holding a coin di sini. Bagi teman-teman kolektif di sini yang pada saat bulan baru di Gemini itu berusaha mencari kejelasan seperti apa yang mereka harapkan gitu ya, kejelasan seperti apa yang mereka cari gitu ya. Lalu ada apa dengan woman holding a coin di sini? Ya, saya merasakan di sini a woman holding a coin di sini adalah sebuah kunci ya. Kunci di mana bisa jadi a woman holding a coin ini adalah orang yang menghambat kalian, atau a woman holding a coin ini adalah sebuah jawaban buat kalian gitu ya. Oke. The Magician. Ya, Two of Wands. Two of Pentacles. Ya, kalian seperti juggling ya. Kalian seperti juggling. Jadi intinya di sini woman holding a coin di sini, orang ini nanti yang akan membantu kalian tepatnya ya. Orang ini akan membantu kalian. Sebenarnya vice versa ya teman-teman ya. Bisa jadi woman holding a coin di sini adalah yaitu tadi ya, intinya seseorang yang akan membantu kalian secara finansial gitu ya.
itu. Dan dengan adanya kehadiran seseorang yang cukup abundant, cukup berlimpah di sini ya, itu seperti dia itu memanifestasikan atau membantu kalian gitu ya, membantu kalian untuk tepatnya pada mengembangkan diri ya, mengembangkan kehidupan, jadi meninggalkan dunia yang lama dan masuk ke dunia yang baru ya. Itu. Jadi kembali lagi di sini yang dipegang oleh orang ini itu adalah staff yang baru teman-teman ya. Ini adalah tongkat yang baru. Tongkat yang lama dia patri di sini ya, dia ikat di sini. Dia paku di tembok di sini. Intinya adalah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Dan dia bergerak ke yang baru, ke kehidupan yang baru, dan dia di sini masih merencanakan ya, dia masih merencanakan secara global, melihat dari atas gitu ya. Gunakan vision kalian ya ke depan. Lalu kemudian di sini Two of Pentacles ya, dimana orang ini berusaha untuk menyeimbangkan diri yang semula dalam kondisi terombang-ambing mengarah ke kondisi yang lebih landai atau yang lebih tenang gitu ya. Jadi intinya woman holding a coin di sini ya, ini the magician di sini adalah Gemini Virgo energi ya. Ini adalah Mercury ya. The Magician di sini. Ini adalah kartu intinya self mastery ya. Self mastery, ada sebuah manifestasi gitu ya, ada sebuah sesuatu yang kalian wujudkan di dunia gitu ya. Dan itu dibantu oleh seseorang yang memiliki cukup keberlimpahan dalam hidupnya ya, dengan adanya woman holding a coin di sini ya. Oke, lalu kemudian mari kita lihat apa niatan dari woman holding a coin ini terhadap kalian, gitu ya. Kenapa kok dia mau membantu kalian ya di sini ya? Mari kita lihat lebih lanjut, kita klarifikasi kenapa semesta kok mau membantu teman-teman kolektif di sini ya. Oke, Three of Wands, Three of Swords, lalu kemudian The Moon. Bottom of the deck, King of Swords. Ya, ini Aquarius, Libra, Gemini energi. Kembali lagi Gemini energi teman-teman ya, nyumun di Gemini. Jadi intinya di sini adalah niatan orang ini adalah untuk pergi ya. Dia meninggalkan sesuatu dan tampaknya itu dia pergi di sini, dia traveling di sini itu untuk menyembuhkan sakit hatinya, gitu ya. Dan dia tidak ingin pergi sendirian ya. Kemudian di sini ini The Moon di sini adalah fear ya, ada rasa ketakutan di sini ya. Kalau misalnya dia itu pergi sendirian, gitu ya, bisa jadi juga di sini perempuan ini mungkin melihat kalian adalah seorang sesosok orang yang mungkin apa itu cukup secara pemikiran itu kalian cukup jelas gitu ya. Kalian cukup jelas arah ke depan kemana gitu ya. Jadi di sini dia seperti memiliki sebuah kemampuan atau sebuah sumber daya ya untuk maju ke depan, tapi dia seperti tidak memiliki vision ke depan gitu ya. Dan dia meminta bantuan diri kalian untuk membantu, ayo sama-sama bergerak, mari kita sama-sama melengkapi satu sama lain gitu ya. Aku punya resource-nya, kamu punya vision-nya gitu ya. Dan ini nanti
akan menyembuhkan orang ini ya. Kembali lagi orang ini dalam mungkin sakit hati ya. Ada sesuatu yang dia sembuhkan di sini, yang berusaha dia sembuhkan. Ada sebuah belief yang salah di masa lalu, ada sebuah fakta di masa lalu yang membuat dia menjadi tidak seimbang ya, menjadi tidak seimbang dalam kehidupan, terus akhirnya dia terluka gitu ya, atau terhambat gitu ya dengan adanya Three of Swords di sini, dan dia berusaha untuk menyembuhkan itu, dia berusaha untuk mencari solusinya gitu ya, dengan dia pergi gitu ya. Dan orang ini juga melihat kalian di sini adalah sesuatu yang dia inginkan gitu ya, seseorang yang memang benar-benar intinya di sini seseorang yang benar-benar dia harap-harapkan gitu ya, yang dia cita-citakan. Jadi mungkin ini saya merasakan dulu dia punya sebuah hubungan ya, punya sebuah hubungan dengan seseorang gitu ya, mantannya atau siapapun itu ya, dimana di sini mantannya di sini mungkin ya bukan seseorang yang cukup brilian ya, bukan seseorang cukup brilian, atau dia malah abuse, atau dia malah banyak negatif trait-nya ya, sehingga dia tidak tahan, lalu kemudian dia pergi dan dia menemukan kalian, dan dia memandang bahwa ya ada sesuatu yang tak punya gitu ya, yang bisa membantu kalian, yang bisa membantu kamu gitu ya, tapi ada sesuatu yang kamu punya yang aku nggak punya gitu loh. Jadi intinya kalian di sini saling melengkapi satu sama lain ya, itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk action in reverse ya. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk action in reverse di sini ya. Apa yang menghambat teman-teman kolektif di sini? Oke, action in reverse diklarifikasi dengan Four of Wands, semakin mengarah ke kejelasan ya. Oke, lalu kemudian the Fool, lalu kemudian Eight of Swords ya. Oke, bottom of the deck, Eight of Cups. Iya, di sini itu seperti ya kalian tidak bisa bergerak karena adanya sebuah belief ya, adanya sebuah belief yang dimana itu membutakan kalian, itu mengikat kalian ya, sehingga kalian merasakan bahwa ya kalian stuck gitu ya. Ada sebuah belief di mana oh ya ini adalah yang ditanamkan dari sejak masa kecil ya, tampaknya ya tadi ya, dengan adanya Six of Cups tadi ya, Kinder Spirit energi yang menyebabkan Wheel of Fortune in reverse dan Ace of Pentacles in reverse ya tadi ya. Jadi ada sebuah belief terkait keberanian untuk mengambil resiko, keberanian untuk mengejar uang ya, dimana di sini kalian merasa bahwa kalian merasa tidak mampu, atau kalian merasa selalu kekurangan gitu ya, atau ada belief dimana yang kalian tidak enakan dengan seseorang gitu ya, padahal itu sudah merugikan kalian gitu ya. Itu jadi belief-belief semacam itu teman-teman, yang notabene yang mungkin ditanamkan oleh orang tua atau orang-orang yang di sekitar kalian pada waktu masa kecil dulu, dan akhirnya belief itu masih dibawa sampai sekarang dan itu sudah tidak lagi relevan. Terus kemudian ya kalian merasa terikat di sini ya. Ini self limiting belief teman-teman ya. Jadi di sini kalian tidak bisa move gitu ya, tidak bisa bergerak, action in reverse di sini, stuck. Itu karena ya karena kalian terkunci ya, terkunci dan tidak bisa bebas gitu ya. Itu
karena sebuah belief ya, karena sebuah belief yang sudah tidak lagi relevan gitu. Dan kalian ketika dihadapkan pada realita di sini ternyata ya itu ya karena tidak relevan ya, akhirnya itu yang menghambat kalian gitu. Padahal seharusnya kalau mungkin kalian memiliki belief lain yang jauh lebih mengakomodir kondisi yang sekarang, itu kalian akan bisa action atau maju ke depan ya. Itu, dan kalian memang diminta untuk meninggalkan itu, teman-teman, dengan adanya Eight of Cups di sini ya. Kembali lagi orang ini pergi meninggalkan 8 cup untuk mencari cup ke-9, yaitu wish fulfillment-nya dia, apa yang menjadi keinginannya dia. Gitu ya. Jadi dia di sini, kalian di sini tidak bisa mengejar apa yang kalian inginkan karena ada sebuah belief yang salah di masa lalu ya. Dan tampaknya kalian akan dibantu oleh seseorang ini ya, dengan adanya woman holding a coin tadi itu ya. Kalian akan dibantu di situ ya. Orang ini nanti akan semakin menyadarkan kalian gitu ya. Lalu sekarang kita tanya, kira-kira bagaimana ya semesta untuk supaya teman-teman ini sudah bisa bergerak gitu ya. Ace of Cups, teman-teman. Terimalah cinta yang saya berikan untuk kamu, gitu ya. Jadi di sini intinya adalah self love, ya. Terima cinta apapun itu dari seseorang yang mencintai kalian ini ya. Kembali lagi ada woman holding a coin di situ ya. Mari kita lihat. Temperance, ya, Sagittarius energi, alchemy ya, lalu kemudian Page of Cups, ya, itu. Bottom of the deck, the lovers, ya, take decision teman-teman ya. Ini menjawab tadi ya, indecision menjadi the lovers ya. The lovers di sini adalah pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan yang dimana kalian sudah sehati, seia, sekata gitu ya, lahir dan batin kalian setuju untuk memilih sesuatu gitu ya, dan itu dibantu oleh semesta sendiri ya, dengan adanya Archangel di sini ya, dibantu oleh semesta sendiri gitu ya. Dan kemudian di sini ada matahari di belakang ya, kalian seperti mendapatkan kejelasan gitu ya, dengan adanya new moon di Gemini itu nanti ya. Dan ini tadi bagaimana caranya kita melepaskan belief itu adalah dengan Ace of Cups ya, fokus pada diri sendiri dan fokus pada bagaimana cara kalian menerima sebuah cinta gitu ya, dengan adanya Ace of Cups di sini ya. Dan kalian mungkin belajar itu dengan difasilitasi oleh semesta, oleh dengan kehadiran seseorang gitu ya, dengan adanya woman holding a coin di sini ya. Itu. Lalu kemudian kalian diminta untuk merubah ya, ini adalah alchemy energi dari cinta yang dia berikan gitu kan. Sembuhkan diri kalian dan rasakan perbedaannya ya, rasakan perbedaannya bagaimana kalian berhubungan dengan seseorang yang pernah berhubungan dengan kalian di masa lalu dan ketika kalian berhubungan dengan orang ini gitu ya. Rasakan tentunya ada sebuah perbedaan, di mana perbedaan di sini adalah di mana mungkin pasangan yang dulu itu tidak membuat kalian tidak bisa membuat kalian untuk berkembang gitu ya, dengan apapun tingkah laku mereka, dengan apapun belief mereka gitu ya. Tapi dengan adanya pasangan ini itu kalian seperti disadarkan oleh sesuatu, oh ternyata memang benar ya, ketika kita salah pasangan gitu ya, atau intinya itu adalah sebatas, pasangan itu hanya sebatas karmic lesson gitu ya, dan harus segera diselesaikan, ditutup chapternya dari masa lalu, itu kalian bisa lebih memahami ya, intinya oh ya ternyata berbeda ya ketika kita berhubungan dengan seseorang yang memang benar-benar sayang sama kita, memang yang benar-benar peduli sama kita. Jadi seperti kalian merasakan sebuah hubungan yang lebih healthy di sini dengan adanya temperance di sini ya.
Ini juga ada energi give and take ya, perubahan. Jadi juggling water ya di sini ya. Lalu kemudian Page of Cups ya. Di sini kalian seperti memanifestasikan sesuatu ya. Kalian di sini mulai belajar lagi untuk membuka diri ya, mulai membuka hati gitu ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk ya terimalah, intinya saya merasakan ada sebuah energi ya, terimalah ya apapun ini orangnya yang kuberikan kepadamu gitu ya, kata semesta gitu ya. Dari situ nanti kalian akan saling belajar bersama dengan saling mengisi satu sama lain gitu ya. Dan bottom of the deck di sini itu yang akan membuat kalian, yang akan memotivasi kalian untuk menjadi yakin dengan apapun itu decision yang kalian ambil ya, gitu. Itu ya. Dan di sini bottom of the deck-nya ya, bottom of the deck-nya di sini adalah Nine of Cups ya. Kembali lagi orang itu tadi ada kartu Eight of Cups ya tadi ya, pergi meninggalkan belief yang lama gitu ya, lalu kalian bergerak ke belief yang baru dengan mencari cup ke-9 ya, your wish fulfillment gitu ya. Lalu kemudian ada energi Queen of Pentacles di sini ya, Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Dan ini ya di sini kalian mulai bisa intinya merawat apa yang kalian punya ya dengan adanya Queen of Pentacles di sini gitu ya. Itu. Oke. Mari kita dengarkan ya kejelasan seperti apa yang nantinya akan diberikan oleh semesta gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta kejelasan seperti apa yang nantinya akan engkau berikan pada teman-teman kolektif di sini ya. Ini mereka berdua ini nanti akan mengarah kemana gitu ya. Oke. Six of Cups. Oke, Page of Swords dan Three of Swords in reverse. Bottom of the deck, Ace of Pentacles akhirnya in upright ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini semesta seperti berkata, ya ada sebuah luka di masa lalu ya. Ada sebuah luka di masa lalu yang dimana harus kalian sembuhkan gitu ya. Kalian harus mencari cara gitu ya. Dengan adanya Page of Swords di sini adalah mencari cara, dan mencari cara ini memang tidak mudah ya. Kembali lagi perempuan ini dia harus berjalan di atas seutas tali sambil bawa buku, dan yang satunya sambil pegang layangan gitu ya. Itu jadi intinya kalian di sini bergerak sangat perlahan gitu ya. Kalian mengkontemplasikan diri ya, kalian bertanya pada diri sendiri gitu ya, kira-kira belief apa yang sudah tidak lagi relevan di kehidupan saya, yang ditanamkan oleh orang-orang di lingkungan saya ketika saya masih muda dulu atau ketika saya masih kecil dulu, yang harus saya sembuhkan gitu ya. Silakan cari di situ ya teman-teman ya. Dan ini manfaatkan energi New Moon di Gemini ini ya. Manfaatkan energi New Moon di Gemini. Dan uniknya lagi teman-teman ya, di sini orang ini salah satu tangannya mempertahankan layangan ini ya, dengan menariknya ke atas gitu ya. Lalu kemudian satu tangannya di sini memegang buku gitu ya, seperti menulis buku. Jadi intinya di sini teman-teman diminta untuk journaling ya.
diminta untuk journaling, tulislah apapun itu ya, diary mungkin ya, jadi tuangkan itu dalam sebuah tulisan gitu ya, dalam sebuah tulisan, lalu kemudian lepaskan itu semua ya, lepaskan itu semua, tulis di situ belief apa yang salah dan belief apa yang benar gitu ya, yang sesuai dengan relevan. Dan tulislah di situ bahwa ya kalian melepaskan belief yang lama dan kalian menerima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang untuk menerima belief yang baru gitu ya. Tuliskan itu dalam sebuah diary kalian ya, anggap saja itu adalah sebuah bentuk manifestasi kalian ya. Dan kalian di sini tuliskan juga di situ, saya melepaskan semua intinya kesalahan atau baik sengaja maupun tidak sengaja oleh orang-orang di sekitar saya ya di masa lalu yang berusaha atau yang sudah menanamkan belief yang salah ini kepada saya gitu ya. Jadi rilis itu semua ya, kalian seperti tidak ada dendam. Intinya di sini belief itu ditanamkan pada kalian adalah supaya kalian belajar ya. Itu kalau misalnya orang ini tidak di masa lalu tidak menanamkan belief itu, kalian juga tidak akan belajar teman-teman ya. Jadi memang di sini selaras ya dengan tujuan semesta bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk lenggang kangkung ya, bukan untuk bersenang-senang dan bersantai saja, tapi ada sesuatu yang harus kita pelajari gitu ya, supaya jiwa kita itu menjadi lebih advance ketika kita kembali ke semesta nanti, ketika kita wafat atau meninggal gitu ya. Jadi intinya di sini sembuhkan itu ya teman-teman ya. Lihatlah ke dalam diri kalian dan dengan bantuan nyumun di Gemini ini ya. Kembali lagi di sini kenapa nyumun di Gemini, karena ini juga page of sword gitu ya. Ini adalah energi Aquarius Libra Gemini ya. Itu. Jadi kalian diminta untuk melihat data-datanya lagi kan gitu dengan adanya bimbingan dari semesta dan energi dari semesta ini ya. Itu teman-teman ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini sudah 40 menit, saya rasa sudah cukup. Sekian pesan-pesan dari saya dan semesta ya. Ini daily guidance untuk kita semua hari ini dalam rangka untuk mempersiapkan nyumun di Gemini ya, hari Minggu nanti ya. Ya, selamat berkontemplasi teman-teman, selamat bermeditasi, selamat journaling gitu ya. Apapun yang kalian tuliskan gitu ya, tuliskan secara tulus dari dalam hati, niscaya itu nanti akan membantu kalian untuk maju ke depannya dan memutar roda keberuntungan kalian sehingga kalian bisa mendapatkan rezeki dari semesta. Itu ya. Ya. Semoga itu berguna untuk kita semua ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, dan subscribe dan hype-nya ya. Sampai jumpa di daily guidance yang berikutnya. Terima kasih. Salam satu semesta.